Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Putri Sel dari Prodi Akuntansi AK21E. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang completing the accounting cycle. Pertama, kita akan membahas aset terlebih dahulu. Aset umumnya dibagi menjadi beberapa kelas, namun kita akan membahas dua dari kelas tersebut. Yang pertama, kita akan bahas aset lancar. Apa sih aset lancar? Aset lancar adalah sesuatu yang diperkirakan akan dikonversikan menjadi kas. Biasanya aset lancar ini digunakan dalam waktu kurang dari setahun. Kemudian, apa sih selain kas yang termasuk ke dalam aset lancar? Yaitu wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Lalu, aset tetap yaitu aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun termasuk dalam aset tetap. Jadi perbedaan antara aset tetap dan aset lancar itu ada di waktu. Kalau misalkan aset lancar, waktunya kurang dari setahun nih. Kalau misalkan aset tetap, lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tetap seperti mesin, bangunan, tanah, atau misalkan peralatan kantor. Kemudian ada kewajiban. Kita akan membahas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Lalu contohnya misalkan utang usaha, utang gaji, utang bunga. Dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya disebut jangka panjang. Seperti tadi aset, kewajiban pun sama. Kalau misalkan kewajiban jangka pendek tuh kurang dari 1 tahun dan kewajiban jangka panjang tuh lebih dari 1 tahun. Wesel bayar misalnya dan obligasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan neraca lajur atau kertas kerja worksheet. Neraca lajur adalah sebuah laporan berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Perlu teman-teman ketahui kalau misalkan neraca lajur itu bukanlah laporan keuangan, tapi alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun neraca lajur ini adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Di neraca lajur ini ada 4 format, yaitu neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan 14 kolom. Adapun tahap untuk menyusun neraca lajur, yang pertama, membuat format dan kolom neraca lajur. Untuk format neraca harus ditulis nama perusahaan, judulnya, dan periode pencatatan. Misal, nama perusahaannya Salon Manda. Di bawah nama perusahaan itu ada judul neraca lajur dan periode, misalkan tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan kolom yang harus dibuat berjumlah 7 kolom. Yang pertama ada nama akun, lalu ada neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laba rugi. 6 golongan ini harus ada debit dan kreditnya. Yang kedua, hal yang selanjutnya harus dilakukan mengisi kolom-kolom yang telah dibuat mulai dari nama akun dan neraca saldo. Lalu yang ketiga ada menghitung saldo yang telah disesuaikan. Penghitungan ini misalkan dikurang dan bisa bertambah. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, kita mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca.
Data yang dimasukkan berasal dari kolom yang neraca saldo tadi nih, yang setelah disesuaikan. Namun tidak semua data dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Selanjutnya ada proses tutup buku. Proses tutup buku adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Pada penutupan ini, saldo akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal yang termasuk ke dalam akun-akun tersebut, misalkan akun pendapatan, akun beban, akun isi laba rugi, dan akun frame. Yang pertama ada akun pendapatan. Di akun pendapatan ini kita memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua ada akun beban. Kita memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Kalau misalkan ikhtisar laba rugi itu kita menutupnya dengan cara memindahkan saldo ikhtisarnya ke akun modal. Terakhir ada akun frame. Akun frame pun sama, kita pindahkan ke akun modal. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya untuk memastikan jumlah saldo buku besar seimbang atau balance. Akun-akun yang dibuat dalam neraca saldo penutupan hanya akun real saja. Artinya, akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal sudah ditutup atau bersaldo 0. Di sini kita mempunyai contoh soal. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian dan ada informasi tambahan penyesuaian. Yang A, ada adanya tarif premi asuransi sejumlah 400 per bulan. Lalu ada perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai 30 Agustus 2021 sebesar 2 juta. Lalu jumlah penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800 dan bunga yang masih harus dibayarkan perusahaan atas wesel 30 Agustus 2021 adalah sebesar 1 juta. Kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu jurnal penyesuaian tadi kita masukkan ke dalam tabel. Asuransi dibayar di muka 400.000, lalu perlengkapannya 600.000. Kenapa 600.000? Karena yang di gudang itu kan masih ada 2 juta tadi ya. Yang 2.600.000 dikurang 2 juta hasilnya 600. Lalu tadi ada beban asuransi sebesar 400. Kita masukkan ke dalam kredit. Lalu beban perlengkapan tadi. Tadi yang C ada depresiasi peralatan. Kita masukkan ke dalam akun debit di jurnal penyesuaian. Lalu ada akumulasi depresiasi peralatan. Kita masukkan ke kredit. Dan ada beban bunga dan utang bunga. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Di akun-akun debit tadi kita pindahkan yang dari neraca saldo. Lalu di bawah kita tambahkan yang dari akun jurnal penyesuaian tadi. Di debit kita ada penambahan yaitu 400, 600, 1.800 dan 1.000. Di akun kredit kita hanya bertambah di akumulasi depresiasi peralatan yaitu sebesar 1.800 dan di beban bunga. Kemudian di sini ada kita lupakan yang neraca saldo tadi dan
laporan penyesuaian tadi. Kemudian kita membuat tabel baru yang isinya ada neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo laporan laba rugi, dan neraca. Di laporan laba rugi, saldo pendapatan dan beban kita pindahinnya ke laporan laba rugi. Sedangkan saldo aset, kewajiban, ekuitas, dan penarikan kita masukinnya ke kolom neraca. Di kolom laba rugi ini kita masukin pendapatan dan beban. Seperti beban gaji kita masukin ke debit, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, depresiasi peralatan, lalu beban bunga. Setelah itu di kreditnya kita ada pendapatan jasa. Di neraca itu isinya aset, ekuitas, pemilik, dan penarikan. Kayak penarikan tuh kayak Thrive gitu ya. Kita pindahkan ke debit seperti kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, itu kan kemasukan aset ya. Lalu utang wesel, utang usaha, modal itu masuknya ke kewajiban. Di sini ada Thrive, kita masukin ke debit. Lalu di sini ada akumulasi depresiasi peralatan, kita masukin ke kredit. Dan ada utang bunga sebesar 1 juta, kita masukinnya pun ke kredit karena ini bentuk kewajiban. Selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit di laporan laba rugi dan neraca adalah laba atau rugi periode tersebut. Seperti di sini kita perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 2.800.000. Untuk lebih diingat, kalau misalkan deket nih si jumlah selisih itu, berarti perusahaan tersebut rugi. Kalau misalkan berjauhan, berarti perusahaan tersebut mengalami laba. Nah, di perusahaan ini mengalami rugi sebesar 2.800.000. Setelah itu kita tutup akun masing-masing. Kita tutup akun-akun tersebut. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.